Oh, oke. Kalau bawah beda lagi namanya. Bawah sebenarnya sama blefaroplasti juga, tapi blefaroplasti inferior. Jadi khusus kelopak bawah, misalnya pada kondisi ada yang baggy eyelid seperti itu. Kantong matanya gede. Mata gitu gede ya, kembung kan tampak lelah gitu ya tampak biasanya. mengantuk terus, tidak semangat. Blefaroplasti gitu ya. Ini sama dengan okuloplastik atau bagaimana, Dok? Oke, sebenarnya blefaroplasti itu adalah bagian tindakan prosedur ya. Gitu. Jadi okuloplasti itu subspesialisnya, dan blefaroplasti itu jenis tindakan atau jenis prosedur operasi bedah kelopaknya. Oke. Gitu. Jadi ini adalah tindakannya, ya prosedur bedahnya. prosedur bedahnya. Oke. Itu bersayap gitu, Dok? Betul, jadi bisa dilakukan ada sayatan tergantung kebutuhan dan tergantung kondisi pasien masing-masing. Tadi yang tadi saya sudah sebutkan ya, misalnya kalau pada usia muda single eyelid, sebenarnya itu bisa dilakukan blefaroplasti tanpa sayatan yang besar gitu. Bila kulitnya masih baik ya, biasanya kan usia muda ya, kulitnya masih baik tuh, tidak ada yang kendur. Nah, tapi tidak ada lipatan, itu misalnya ingin dibuat lipatan, kita bisa memilih teknik blefaroplasti supaya yang small incision gitu. Jadi tanpa membuang kulit yang banyak. Tapi kalau pada usia lanjut, biasanya yang sudah kendur kulitnya, ya tidak bisa dilakukan hanya small incision, mungkin kita harus membuang sebagian besar kulit. Itu juga bagian dari teknik bedah mata blefaroplasti atas atau kelopak atas ya, kita bilangnya gitu. Oh, oke. Kalau bawah beda lagi namanya. Bawah sebenarnya sama blefaroplasti juga, tapi blefaroplasti inferior. Jadi khusus kelopak bawah, misalnya pada kondisi ada yang baggy eyelid seperti itu. Kantong matanya gede. Mata gitu gede ya, kembung kan tampak lelah gitu ya biasanya. Tampak mengantuk terus, tidak semangat. Ya kayak gitu, Merah. Jadi bisa diperbaiki dengan teknik blefaroplasti ini. Gitu. Oke, jadi itu adalah tindak prosedurnya. Berapa lama sih, Dok, operasinya? Tergantung ya. Tergantung berapa kelopak ya sama ya. Sama tergantung kelainannya ya. Tergantung kelainnya, tergantung beratnya gitu. Beratnya. Bisa sampai 1 harian gitu? Ya enggak sih, enggak. Kaget loh, enggak kan sejam gitu ya, kan? Mungkin sejam. Tapi kalau small incision mungkin lebih cepat ya, yang bahkan menit single ya? eyelid yang single eyelid mungkin lebih cepat. Baik, nah itu kita harus bius total kah atau bagaimana? Oke, sebenarnya blefaroplasti, ngomongin blefaroplasti dulu ya. Blefaroplasti sih sebenarnya tidak diperlukan bius umum. Sebenarnya sudah cukup dilakukan dengan bius lokal saja, Mbak Rara, gitu. Jadi pasien sadar, bisa komunikatif, gitu. Bisa langsung pulang juga? Bisa langsung pulang juga. Oke. Berarti bukan major surgery yang gimana gitu ya? Sih, ya, cuman ya bisa dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, tergantung semuanya dari tiap kasusnya, betul, tergantung case-nya, betul. Nah, ngomong-ngomong kasus-kasus gitu ya, kita perlu juga dong langsung lihat kaca gitu kan. Saya perlu mendiagnosis nih mata saya, kelopak saya perlu nggak sih diperbaiki gitu. Tanda-tandanya apa yang harus kita perhatikan, Dok? Selain karena usia ya, yang udah pasti itu turun. Tapi kalau saya dalam usia yang 20-30 tapi apa ya kira-kira yang aku bisa perhatikan dari mataku gitu? Kalau ngaca nih Mas, benar. Apakah ada tanda-tanda khusus gitu? Biasanya tidak balance gitu ya? Ya bisa, misalnya tidak asimetri ya. Ini beda lagi dari blefaroplasti nih. Misalnya tidak asimetri kelopaknya, satu misalnya kecil sebelah gitu bisa, atau itu biasa kita sebut ptosis ya. Jadi melenceng ya nih Mbak Rara, jadi mana-mana ya. Jadi atau ya tadi selain terlihat lesu gitu ya, atau kendur, atau kadang-kadang itu tadi sampai bahkan ada keluhan saat membaca itu tertutup gitu. Biasanya usia tua gitu. Berarti itu yang sangat nampaknya ya? Iya, atau bahkan ya tadi sampai pada kelainan tertentu, kelainan kelopak tertentu, misalnya merah jangka panjang, atau berair, mengganjal, itu juga